Sobat Sema, salam pesona Indonesia. Kembali lagi nih di acara Bisik. Bincang asik, jangan ngaku asik kalau belum nonton Bisik. Nah, teman-teman, kali ini kalian akan ditemani oleh saya Apneolia yang akan membahas tentang program studi divisi kamar. Nah, teman-teman, dan tentunya saya tidak hanya sendiri, dan saya juga akan ditemani oleh Kak Nuzul Khairullah. Kak Nuzul, saya persilakan untuk memperkenalkan diri dulu. Ya, selamat malam Afni. Malam, Malam Kak. teman-teman di rumah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Indonesia sehat. Perkenalkan, saya Nuzul Khairullah, mahasiswa aktif di program studi divisi kamar. Sekarang saya sudah semester 4. Semester 4 ya, Kak ya? Iya, betul. Nah, teman-teman, jadi beliau ini merupakan mahasiswa Politeknik Pariwisata Makassar dari program studi divisi kamar semester 4. Jadi Kak, sebelum kita lanjut, kita punya tagline nih Kak. Boleh. Kalau saya bilangnya bisik bincang asik, Kakak dan teman-teman di rumah jawabnya jangan ngaku asik kalau belum nonton bisik. Boleh ya Kak ya? Ayo, boleh. Oke, jadi bisik bincang asik. Jangan ngaku asik kalau belum nonton bisik. Wow, luar biasa ya teman-teman. Nah, di Bincang Asik juga ada tagline-nya ya. Nah, di Room Division juga itu ada tagline-nya. Wow, luar biasa ya teman-teman. Jadi mungkin kita boleh coba. Wah, boleh banget. Jadi saya contohkan dulu. Jadi di Room Division itu kita bilangnya ketika saya bilang Room Division, jawabnya Great Hotelier Born Here. Wow, luar biasa. Boleh kita coba? Boleh. Di Room Division, Great Hotelier Born Here. Wow, luar biasa ya teman-teman. Nah, jadi gini Kak, banyak banget nih teman-teman yang di rumah yang sangat penasaran tentang program studi divisi kamar. Nah, jadi boleh nggak sih Kakak jelasin sedikit profil mengenai program studi divisi kamar ini? Jadi untuk program studi divisi kamar ini dia mendalami seputar dari housekeeping dan juga departemen front office begitu. Seputar front office itu kayak gimana nih Kak? Jadi untuk di front office dia membahas ketika untuk menjadi seorang uniform service, reservation, reception seperti dan juga di housekeeping bagaimana menjadi seorang room attendant, public area untuk di semester awalnya. Nah, untuk ketika tingkat semester lagi mendalami di tingkat atasnya lagi seperti itu. Nah, kalau boleh tahu Kak, di program studi divisi kamar itu semester 1, 2 sampai 3 itu kita praktek ya? Iya, betul. Dan semester 4, 5, 6 itu kita mempelajari tentang apa sih Kak? Nah, untuk sebenarnya mulai dari semester 1 itu selain praktek kita juga ada teori. Jadi memang seperti konsep yang diambil di Poltekpar 70% praktik dan 30% teori. Namun memang di semester awal itu untuk prakteknya lebih banyak ya. Nah, untuk di semester 4 sebenarnya di semester 4 itu karena dia semester 3 4 karena dia tingkatnya itu supervisor lah kita sebutnya. Itu dia 50-50. Jadi prakteknya ada, teorinya juga ada. Ya, jadi untuk otak berpikir seperti itu menghitung juga ada. Nah, di semester 5 dan 6, nah itu dia memang full untuk berpikir bagaimana untuk memanage gitu. Belajar manajemen. Oh iya. Nah, teman-teman dapat kalian ketahui bahwa semester 4, 5, 6 itu kita belajar manajemen ya Kak ya? Ya. Jadi Kak banyak banget nih yang bertanya dari mana sih asalnya Kakak dulu sekolah? Oke, jadi saya berasal dari wilayah di mana danau terdalam pertama di Indonesia itu ada. Yang menurut Anda di mana nih? Sulawesi Selatan gak sih Kak? Ya, betul banget. Jadi di ujung Sulawesi Selatan itu tepatnya Danau Matano itu adalah danau terdalam pertama di Indonesia. Iya, betul. Jadi di nama daerahnya itu namanya Sorowako dan di situ saya lahir dan bersekolah di situ. Jadi untuk sekolah asal saya itu
dari SMA Negeri 3 Luwu Timur. Dari Luwu Timur ya. Ya, betul. Nah, ngomong-ngomong, kakak mau tahu nggak juga saya berasal dari Ini mana? berasal dari mana nih? Saya berasal dari Sulawesi Selatan, Luwu Palopo. Palopo juga, jadi Iya, tetangga ya kita ya. iya tetangga. Nah, dan ada juga nih kak pertanyaan dari teman-teman. Boleh nggak sih kakak share cerita awalnya atau Poltekpar Makassar itu dari mana sih? Jadi untuk tahu ya Poltekpar Makassar itu, jadi Iya. awalnya itu di tahun 2022, tepatnya setelah saya UTBK. Jadi memang untuk saya pribadi itu maunya melanjutkan pendidikan di kesehatan. Iya, Tapi setelah dapat hasil UTBK, ternyata saya tidak lulus di apa yang saya inginkan, di kesehatan ya. kesehatan. Nah, waktu itu kakak saya menyarankan daripada saya nganggur, Iya, waktu betul. itu nggak tahu mau kuliah di mana. Dia eh, jadi share IG, link IG Poltekpar. Kebetulan yang kenalkan kakak saya itu temannya juga yang beralumni dari Poltekpar, wow Iya. luar biasa sekali ya. Jadi taunya di situ karena kakak yang biayai kebetulan. Iya, betul. Jadi ngikutlah arahan dari kakak saya. Oke. Coba untuk mendaftar di Poltekpar Makassar. Wah keren sekali ya teman-teman. Jadi kakak ini mengikuti ya dari kakak, arahan dari kakak. Iya, awalnya seperti Karena itu. kakak yang biaya ya. Betul. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu kak, kenapa sih akhirnya memilih untuk kuliah di Poltekpar Makassar, terutama program studi divisi kamar? Jadi untuk pilihan nih, sebenarnya waktu itu ketika saya daftar Poltekpar, waktu itu untuk pendaftaran SB itu sudah tutup. Nah, yang buka itu cuman SMM, dan di pendaftaran itu ada namanya pendaftaran jalur beasiswa. Beasiswa, Nah, di ya. beasiswa itu ada room division. Iya. Waktu itu kan memang baru terjun di dunia hospitality, memang nggak tahu sama sekali untuk dunia hospitality kan. Iya. Jadi cobalah cari tahu untuk room division ini seperti apa. Ternyata room division itu belajar dan lulusannya itu bisa belajar, dia bisa bekerja di Dunia industri. industri kapal pesiar. Jadi Wow, tertarik luar juga. biasa Jadi ya. oh bolehlah saya daftar. Akhirnya daftar di jurusan atau prodi Divisi divisi kamar ya. kamar. Wow, keren sekali ya teman-teman. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, ada pertanyaan selanjutnya nih. Apa saja sih mata kuliah yang dipelajari terkhusus di program studi divisi kamar? Jadi untuk mata kuliah di program studi divisi kamar ya, Iya. di semester awal itu kita pelajari untuk lapangannya bagaimana. Jadi kan kita mendalami 2 departemen nih, Afni. Yang saya ke housekeeping dulu. Jadi di housekeeping itu kita belajar untuk menjadi seorang room attendant, jadi profil room attendant, dan juga public area. Nah, untuk di front office kami belajar untuk menjadi seorang reception, uniform service, reservation, seperti itu. Jadi untuk mata kuliah di semester awal seperti itu. Nah, ketika lanjut di semester berikutnya, ketiga, 4, itu kita belajar bagaimana menjadi seorang supervisor. Nah, untuk tingkatan berikutnya barulah kita belajar menjadi seorang manager atau memanage sebuah departemen room division. Oh, jadi semester 3 itu kita jadi seorang supervisor ya Kak ya, Iya, untuk betul. melatih jadi seorang supervisor Ya. ya. Nah, wow luar biasa ya teman-teman. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya itu Kak, apa saja sih fasilitas yang tersedia di program studi divisi kamar tersebut? Oh, fasilitas yang ada di Poltekpar Makassar ini cukup banyak ya, Apni. Iya, Jadi betul sekali. saya bagi dulu nih. Tadi kan saya sudah menjelaskan di housekeeping. Nah, di front office saya ambil front office dulu. Jadi fasilitas yang ada di front office itu ada namanya simulasi front office. Front office. Nah, selain Oke. simulasi front office ada juga lab hotel system. Iya. Nah, untuk sistem yang digunakan di Poltekpar Makassar itu menggunakan Cakra. Kalau di fasilitas di bagian housekeeping itu kami ada yang pertama guest house dan juga ada namanya lab laundry Oh di iya. housekeeping, seperti itu. Nah, terus Kak, bagaimana sistem praktik yang ada di program studi praktiknya? Ngapain aja sih Kak? Untuk praktiknya ya. Jadi di semester awal
Kita di housekeeping itu kita belajar menjadi public area. Jadi mengenal yang penting itu kita mengenal equipmentnya dulu. Alat-alat yang kita gunakan, Gunakan fungsinya ya. seperti itu. Ya. Fungsinya apa saja sebelum kita memulai melakukan praktek. Praktek tersebut Kita ya. harus tahu fungsi dari setiap alat yang kita gunakan. Nah, untuk di semester berikutnya di housekeeping kita belajar menjadi room attendant. Bagaimana sih menyiapkan kamar tamu? Jadi ketika kalian masuk ke hotel melihat kamar tamu yang begitu bersih, Ya, betul. rapi. Nah, itu kita belajar bagaimana untuk menyiapkan kamar tamu seperti itu. Yang siap ready ya, Kak. Iya, betul, siap Ya, dijual. siap digunakan ya oleh Dan tamu. selain di room attendant, kita juga belajar laundry, bagaimana untuk cleaning cycle-nya, cleaning cycle betul. dalam sebuah laundry. Ya, Gitu. betul sekali. Itu untuk housekeeping nih, Afni. Untuk front office, ada lagi, bagaimana kita di semester awal belajar untuk menjadi seorang reservation, menerima reservasi tamu melalui telepon seperti itu. Nah, selain reservasi ada juga reception nih. Ya, Bagaimana kita menghandle check in, check out, bahkan juga kita menghandle sebuah grup. Jadi grup check in itu bagaimana menghandle-nya. Selain itu juga ada namanya uniform service. Di dalamnya ada bellboy, greeter. Jadi ketika kalian lihat datang ke hotel, melihat ada yang menyapa, membantu Ya, barangnya. Nah, itu namanya uniform service atau concierge. Wow, luar biasa ya teman-teman. Nah, ngomong-ngomong banyak banget nih yang bertanya, Kak. Nah, dari pertanyaan ini lagi, dari semua mata kuliah dan praktikum yang Kakak sebutkan tadi, Ya. yang mana nih yang Kakak paling suka atau favoritkan? Dan kenapa Kakak favoritkan? Mata kuliahnya. Ya, Nah, betul. sebenarnya untuk mata kuliah di room division ini semuanya penting ya, semuanya juga ada favorit tersendiri karena setiap mata kuliah ada challengingnya, ada tantangannya tersendiri kan. Tapi ketika masuk di semester 3-4 yang menjadi favorit itu bagaimana kita menjadi seorang butler ada namanya dan juga florist. Jadi kita praktik bersama dengan bunga. Nama mata kuliahnya itu adalah desain ruang dan dekorasi. Bagaimana kita membuat sebuah ruangan itu dia Mempercantik. tertata, mempercantik seperti itu. Nah, yang saya mention tadi belajar dengan bunga. Jadi di mata kuliah itu kita praktik. Jadi kampus menyiapkan bunga. Jadi bunganya itu bunga hidup yang fresh. Wow. Seperti ini, tapi dia bunga lili, bunga mawar, bunga garbera seperti itu. Bagaimana kita menata bunganya itu agar terlihat proporsional, cantik, dan juga untuk menatanya itu ada ilmu dasarnya. Iya. Seperti itu yang dijelaskan oleh dosen, ilmu dasarnya dulu. Bagaimana untuk membuat look dari sebuah vas bunga itu dapat terlihat lebih menarik seperti itu. Nah, itu menjadi favorit saya karena belajar bersama bunga seperti itu. Nah, dari sekian banyak hal yang dipelajari tadi, jadi profil lulusan dari prodi Kakak itu akan seperti apa saja ya, Kak? Jadi untuk profil lulusan di room division ini Iya, ya, betul Afni, sekali. karena dia D3, jadi untuk ketika dia selesai berkuliah sangat cocok untuk langsung bekerja di industri. Bahkan sebelum lulus pun di semester akhir mahasiswanya juga ada yang langsung bekerja seperti itu. Wow, Jadi luar untuk biasa. lulusan pertanyaan tadi Pertanyaannya tadi itu dari sekian banyak hal yang dipelajari tadi, jadi profil lulusan dari Profil prodi lulusan. Kakak itu akan seperti apa? profil lulusannya itu menjadi seorang floor supervisor, front office supervisor, bahkan menjadi executive housekeeper atau front office manager. Ya, betul. Dan di luar dari dunia hotel, banyak juga lulusan-lulusan yang bekerja di dunia bank seperti itu. Karena kita juga belajar akuntansi dan manajemen kan. Iya, Seperti itu. betul. Jadi cukup banyak profil lulusan yang dapat dihasilkan dari prodi divisi kamar ini. Wow, keren sekali ya teman-teman. Nah, apakah Kakak ada kendala selama berkuliah selama ini? Untuk kendala ya memang karena yang saya mention di awal baru terjun di dunia hospitality, benar-benar
belajar dari nol ya. Iya, Dari nol. betul. Jadi bagaimana attitude, grooming di dunia hospitality bagaimana Bagaimana seperti apa? greeting sesama Ya, teman, betul. dosen. Karena untuk konsep yang diambil di Poltekpar sendiri itu dia bagaimana di industri aslinya seperti apa. Ya, betul. Jadi menekankan greeting, attitude, dan juga yang kendala itu di semester awal bahasa Inggris seperti itu. Namun karena di room division juga ada teorinya, jadi benar-benar membantu saya sih pribadi untuk mengimprove lagi bahasa Inggris saya seperti itu. Wow, ternyata teman-teman di program studi divisi kamar itu kita juga mempelajari tentang mata kuliah bahasa Inggris ya. Iya tentu Ya, saja. betul. Nah, Kakak sekarang kan sudah semester 4. Iya betul. Nah, otomatis sudah pernah magang berarti kan ya, Kak? Iya. Boleh tahu dulu magangnya di mana sih, Kak? Kalau saya magang itu di Batam ya kebetulan dapat kesempatan Wow, belajar luar biasa teman-teman. di luar kota Makassar. Iya. Di Batam tepatnya di Haris Hotel Batam Center. Wow. Nah, pengalaman apa saja yang telah Kakak dapatkan selama melaksanakan magang tersebut? Selama magangnya sangat banyak sih ya Mbak Afni yang saya dapat di selama magang. Bahkan Ya, ilmu-ilmu di luar dari kampus saya dapat di industri. pengalamannya. Pengalamannya. Kebetulan saya juga magang di departemen front office selama 6 bulan. Jadi memang eh, cukup banyak pengalaman menarik yang didapat selama magang seperti itu. Oh, luar biasa. Kak, boleh di-spill nggak sih berapa biaya kuliah di program studi divisi kamar? Jadi untuk biaya kuliah ya, Iya. semenjak saya menginjakkan kaki, semenjak saya datang di Poltekpar Makassar, biaya kuliahnya itu untuk semua prodi bahkan selain prodi Room Division itu 1,4 juta. Wow, termasuk murah banget ya teman-teman. Terjangkau, termasuk Wow. terjangkau. Nah, apakah selama praktek ada biaya tambahan, Kak? Selama saya berkuliah di Room Division ya, Iya. itu tidak ada sama sekali biaya tambahan. Bahkan kebutuhan praktik itu selalu disiapkan oleh prodi langsung. Iya, betul. Seperti yang saya mention tadi bunga-bunga hidup itu, kalau kita beli satuannya itu bisa sampai 25.000 loh satu tangkai mawar. Nah itu Ya. berapa buket yang disiapkan oleh prodi untuk praktek seperti itu. Jadi memang tidak ada biaya tambahan yang dikeluarkan oleh mahasiswa karena betul-betul semua biaya yang digunakan untuk praktek baik di front office maupun housekeeping itu disiapkan sepenuhnya dari kampus atau prodi Kampus. langsung. Wow, luar biasa. Nah, selain perkuliahan dan praktikum, apakah ada program kegiatan yang khusus di program studi Kakak tersebut? Untuk kegiatan khusus ya, Iya. em, ini sih yang paling saya ingat karena sebenarnya juga di prodi lain ada, tapi yang saya laksanakan itu pengabdian kepada masyarakat. Itu dia karena khususnya kita ke daerah daerah Pangkep ya kebetulan yang saya dapat. Di situ bagaimana berinteraksi langsung kepada masyarakat. Jadi waktu itu kita memaparkan materi bagaimana mengelola sebuah homestay dan laundry rumahan. Nah itu yang paling berkesan sih di kegiatan di luar kampus menurut saya dari saya. Nah, menurut Kakak, worth it nggak sih antara biaya yang dikeluarkan dengan apa yang didapatkan selama berkuliah di Poltekpar Makassar? Worth it banget sih untuk fasilitas apalagi. Jadi di luar dari fasilitas praktek yang didapat, ketika kita belajar teori pun kita dapat fasilitas ya seperti Ya, betul. wifi, Ya, betul. ruangan yang nyaman, apalagi Ya, bagaimana musola. musola Nah, seperti betul. itu. Dan juga ada gym bahkan loh di Wow, kampus luar kita biasa luar ya biasa. teman-teman. Nah, kesan pesannya selama berkuliah di Poltekpar Makassar, khususnya program studi divisi kamar, dan peluang karir seperti apa yang ingin dicapai ketika lulus dari program studi divisi kamar, Kak? Eh, Pengalaman yang paling berkesan saya Ya, selama betul. saya 4 semester di Room Division itu dapat magang ke luar kota. Jadi memang waktu kecil itu
gimana ya, untuk keluar kota itu menjadi impian banget, Ya, apalagi ini betul. ya saya dapat kesempatan untuk langsung eh, beker be- menjalin internship atau magang ya di luar kota Makassar, apalagi Ya, di Batam. di Dia dekat Batam. banget sama Singapura. Wow, luar biasa. Di magang itu saya bisa mengimprove bahasa Inggris saya, mendapat kenalan gitu. Bahkan di selama magang saya sangat berkesan karena bisa menghasilkan uang sendiri. Wow, luar Jadi biasa. kerja Bukan cuma mengeluarkan tenaga ya kak ya, kita tapi juga dapat menghasilkan uang menghasilkan juga. uang juga ketika Wow. saya magang. Jadi ada rasa kebanggaan dan em, apa ya, sangat berkesan lah Nah, betul. saya. Selain dapat ilmunya, dapat juga uangnya ya. Dapat juga uangnya. Wah, keren. Nah, pesan-pesan dong Kak untuk adik-adik yang mau daftar di Poltekpar Makassar, tapi masih bingung mau daftarnya di prodi mana. Jadi untuk adik-adik di rumah jangan bingung, jangan bimbang mau masuk di program studi mana. Pilih program studi Room Division karena memang untuk benefit, fasilitas sama dan praktiknya juga sangat seru, sangat menyenangkan bahkan seperti itu. Jadi untuk teman-teman di rumah, adik-adik yang mau kuliah di Poltekpar Makassar, pilihnya Room Division. Wow, luar biasa ya teman-teman. Selain SPP-nya yang murah, tapi jangan berburuk sangka teman-teman. SPP murah tapi ilmunya tidak murahan. Yang murahan, Wow. SPP terjangkau, fasilitas juga dapat juga. Nah, teman-teman sudah jelas ya apa kurang jelas? Kalau masih kurang jelas, teman-teman boleh langsung kepoin aja Instagram Poltekpar Makassar. Karena banyak banget info-info menarik dan terbaru mengenai pendaftaran maupun program studi lainnya. Nah, teman-teman, sudah tidak terasa saya dan kakak Nuzul Hairullah kurang lebih 1 jam menemani kalian dalam bisik episode hari ini tentang program studi divisi kamar. betul. Kami ucapkan terima kasih kepada kakak Nuzul Hairullah. Semoga apa yang dijelaskan mengenai program studi divisi kamar bisa buat teman-teman jadi keluarga besar program studi divisi kamar ini. Eits, tapi jangan lupa karena kami masih ada bisik mengenai program studi lainnya. Jadi dicatat ya teman-teman. Dan kepoin langsung Instagram SEMA Poltekpar Makassar. Nah, sebelum kita tutup, kita baca tagline dulu kita nih Kak. Oh, boleh, Ya. ayo. Sebelumnya saya bilang bisik bincang asik, kakak jawabnya jangan ngaku asik kalau belum nonton bisik. Boleh ya Kak ya? Ayo. Bisik bincang asik, jangan ngaku asik kalau belum nonton bisik. Nah, sebelum saya tutup, saya Apni Aulia pamit undur diri. Sampai jumpa di bisik bincang asik selanjutnya. Bye bye.